Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Nabi Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Denny Siregar disebut sebagai dalang di balik FPI palsu. Denny Siregar diberitakan disebut-sebut sebagai dalang di balik FPI palsu, di mana untuk menjatuhkan Anies Baswedan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh guru besar UMS, bahkan ia menyebut itu adalah pembusukan terhadap Anies. Mulanya salah satu guru besar Universitas Muhammadiyah Surakarta, Profesor Aidul Ficiada, menyebutkan bahwa kampanye jual ketakutan digunakan untuk menyerang Anies Baswedan. Pernyataan salah satu guru besar itu diinformasikan oleh sebuah akun Twitter resmi pendukung Anies Baswedan melalui salah satu cuitannya. Bahkan akun itu berpendapat bahwa warga Jakarta bahagia selama dipimpin Anies Baswedan. Pendukung Anies setuju dengan pernyataan sang guru besar. Setuju Bapak Profesor, tulis akun Twitter @anismania, sebagaimana dikutip pada Kamis 16 Juni. Mereka menjual ketakutan walau faktanya warga Jakarta bahagia selama dipimpin Anies. Bukan hanya itu, pendukung Anies juga menjelaskan bahwa menurutnya di masa kepemimpinan Anies semua agama diayomi. Selain itu semua sektor juga dibangun di Jakarta. Bahkan ia menyebut bahwa Jakarta semakin mendunia. Semua agama diayomi, semua sektor dibangun. Jakarta pun semakin mendunia. Tulisnya menandaskan cuitan. Selain menuliskan cuitan itu, pendukung Anies juga membagikan foto berupa tulisan tentang pernyataan salah satu guru besar UMS. Bahkan dirinya juga menuduh gerombolan Denny Siregar sebagai dalang di balik gerakan kampanye FPI palsu yang dinilai telah menjatuhkan Anies. Setelah demo FPI palsu disebarkan, gerombolan Denny Siregar dengan menggiring opini Anies didukung ormas terlarang. Ujar sang guru besar, kampanye menjual ketakutan kembali digunakan untuk menyerang Anies Baswedan. Operasi pembusukan terhadap Anies semakin besar setelah kesuksesan Formula E, ujar guru besar tersebut. Peserta aksi FPI palsu katanya diberi uang Rp100.000 yang katanya tiba-tiba dukung Anies untuk nyapres. Seseorang ibu yang tidak mau menyebutkan namanya mengaku telah dibayar Rp100.000 untuk ikut pembagian FPI palsu yang mendemo mendukung Anies di Pilpres 2024. Saya hanya ikut-ikutan saja, awalnya dijanjikan ziarah di luar, tapi tiba-tiba disuruh ikut demo dukung Anies, ungkapnya pada hari Senin 6 Juni. Perempuan yang berumur sekitar 50 tahun itu mengaku dibayar Rp100.000 untuk ikut demo FPI palsu mendukung Anies 2024. Ia juga mewanti-wanti tidak mempublikasikan wajahnya. Jangan difoto, begitu jelasnya. Lembaga Informasi Persaudaraan atau LIP, salah satu lembaga yang menyoroti masa ikut dalam deklarasi itu. Mereka melakukan pemberitahuan ke Polda bahwa mereka mengaku FPI akan melakukan aksi. Apa Polda tidak bisa membedakan mana real mana fake? Dan strategi apa yang mereka mainkan sehingga mau membayar banyak massa dan mengaku sebagai FPI? Tulis LIP lewat akun Twitternya. Dan tak hanya itu, LIP juga mengaku heran polisi membiarkan penggunaan atribut mirip ormas terlarang FPI dalam acara tersebut. Adakah keterlibatan salah satu institusi negara yang mengatur ini semua, sehingga aksi yang mereka lakukan dengan banyak massa dan menggunakan atribut palsu berjalan mulus tanpa kekhawatiran? Begitu ungkapnya. Sebelumnya diberitakan bahwa Front Persaudaraan Islam atau FPI merespon beredarnya surat hoaks yang berisikan ajakan deklarasi dukungan Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Mereka mengeluarkan 5 pernyataan sikap untuk meluruskan surat yang beredar. Dalam surat tersebut, salah satu poin pernyataan sikapnya yakni FPI menyebut ada gerakan operasi intelijen gelap di balik beredarnya ajakan mendukung Anies untuk maju menjadi capres. Bahwa FPI melihat ada operasi intelijen hitam dengan metode false flag yang didesain untuk memainkan kembali narasi Islamofobia dengan mendiskreditkan umat Islam. Bunyi pernyataan sikap yang diteken Ketum FPI M. Alatas, Senin 6 Juni.
FPI juga mendorong agar penegak hukum mengusut beredarnya surat tersebut. Selain itu, mereka juga menghimbau pendukungnya agar tidak terpancing, meminta aparat penegak hukum untuk mengusut. Berikut ini adalah 5 poin pernyataan FPI tersebut. Bahwa Front Persaudaraan Islam dari tingkat pusat sampai ranting tidak pernah mengundang, menggerakkan dan melakukan aksi dengan tema apapun pada Senin 6 Juni 2022. Sehingga bila ada yang melakukan aksi mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam, maka dapat dipastikan adalah aksi fiktif dan palsu. 2. Bahwa terkait dukung-mendukung pihak tertentu dalam pemilu 2024 yang akan datang, sampai detik ini belum ada pernyataan dukungan resmi dari DPP Front Persaudaraan Islam kepada pihak manapun dalam pemilu 2024. Sehingga bila ada yang membawa-bawa nama Front Persaudaraan Islam untuk dukung-mendukung calon tertentu dapat dipastikan adalah pernyataan fiktif dan palsu. 3. Bahwa Front Persaudaraan Islam melihat adanya operasi intelijen hitam dengan metode false flag yang didesain untuk memainkan kembali narasi Islamofobia dengan mendiskreditkan elemen umat Islam. 4. Bahwa Front Persaudaraan Islam masih tetap fokus mencerdaskan kehidupan bangsa lewat dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, serta mewujudkan kesejahteraan umum lewat program sosial kemanusiaan. 5. Front Persaudaraan Islam meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut dan mengambil tindakan tegas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam aksi fiktif dan palsu tersebut, serta menyerukan kepada setiap elemen masyarakat agar tidak terprovokasi dengan aksi fiktif dan palsu tersebut. Aksi deklarasi dukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang maju menjadi Capres 2024 dari ratusan orang, di mana mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam atau FPI, menuai sorotan dari netizen. Pasalnya, aksi deklarasi itu dinilai janggal, seperti yang diungkapkan oleh akun Twitter @hisyamohtar. Menurutnya tidak ada anggota FPI yang perempuan, kebanyakan anggota mereka adalah laki-laki. Sejak kapan FPI ada anggotanya yang perempuan? Cuit akun Twitter Hisyam Mohtar pada Senin 6 Juni. Tidak hanya itu, Hisyam menuding aksi deklarasi tersebut adalah settingan dari pihak yang tidak senang dengan Anies Baswedan. Dia juga menduga pihak tersebut tidak suka jika melihat Anies Baswedan meningkat elektabilitasnya karena telah berhasil menggelar event internasional yaitu ajang balap mobil listrik Formula E. Mainnya kotor banget. Setelah sukses gelar event Formula E, muncullah FPI gadungan yang konon dukung Anies Presiden 2024. Ujar Hisyam dikutip dari akun Twitternya @hisyamohtar. Selain itu, netizen lain bernama @nunggusti juga turut mengomentari. Dia menduga ada pihak yang mencoba memframing bahwa Anies Baswedan didukung oleh organisasi masyarakat atau ormas radikal lewat deklarasi itu. Jahat ya, mau bikin framing kalau Anies didukung ormas radikal dan pendukung khilafah. Cuitnya dikutip dari akun Twitter miliknya. Sebelumnya diberitakan terdapat ratusan orang yang mengatasnamakan FPI Reborn mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju jadi Capres pada Senin 6 Juni di Patung Kuda Jakarta Pusat. Masa ini mengenakan pakaian serba putih dan membawa sejumlah atribut seperti bendera bertuliskan FPI Reborn, umbul-umbul bergambar Habib Rizik Syihab, hingga spanduk berisi dukungan terhadap Anies untuk maju Capres 2024.